warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi untuk sinkronus yang kedua. Sebenarnya kalau kita sudah sinkronus kedua itu hanya untuk melakukan review. Review dari kemarin yang sudah di teman-teman pelajari, kita melihat LK, kemudian penguatan materinya. Jadi hanya nanti lebih itu. Waktu kita 3JP, 3JP itu sebenarnya harapannya seluruh kemarin yang teman-teman ngerjakan LK1, 2, 3 kita review semuanya. Saya lihat yang baru muncul di BLC itu LK1, 2 ya. LK3 teman-teman belum ya? Kelompokan Pak, hanya ketuanya ya. Nanti kalau gitu selesai ini LK. Nah, setelah ini nanti pekerjaannya LK individu 2 itu akan lebih banyak berkaitan dengan rancangan aktualisasi, itu akan lebih ke sana di LK5 terutama nanti. Tapi tidak apa-apa, tentunya nanti kita lebih memperkuat apa-apa yang memang perlu diperkuat gitu. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan betul-betul memberikan yang terbaik untuk adik-adik, teman-teman, atau Bapak Ibu peserta lekser sekalian. Di kelompok 1, kemarin kita ada 10 ya, ini ada 10, sudah komplit. Baik, saya coba dalam saya share sekilas untuk yang kemarin gitu. Apa-apa yang akan kita pelajari, apa-apa yang harus kita kuatkan dalam kesempatan pada pertemuan kita ini. Baik. Share saya sudah masuk ya di screen ya. Nah, kita kan Ampun minta Pak. saya apa itu? Ya Pak. Oke. Kali itu loh Pak, banyak kesulitan dengan skripsi. Sama tulis saya malas. Kita di agenda sinkronus 2 kemarin kita sudah menyelesaikan, saya coba sekilas gitu. Kita di kemarin sudah kita sampai di sini. Sekilas saya sudah menyampaikan gitu, mulai dari ini modul 1, 2, dan kita sudah sampai di sini. Sekarang kita akan masuk di sinkronus 2. Sinkronus 2 itu sebenarnya nanti lebih simpel karena apa? Lebih banyak kita pada untuk gagasan interaktif sebenarnya saya pengen teman-teman bisa buka Mentimeternya melalui ini atau karena agenda kita review agenda sinkronus 1 kemarin gitu. Saya perkuat kalau kemarin penjelasan saya kurang artinya loncat-loncat gitu biar nanti teman-teman. Namun sebelum itu kita review dulu artinya apa? Kita melihat LK1 dan 2. Tapi dari 10 saya tidak ingin tampilkan tidak ingin
teman-teman menampilkan semua, mungkin perwakilan nanti kita lihat gitu. Jadi kita review dulu di LK1. Sebenarnya LK1, 2, dan 3. Karena 3 belum, ya nanti LK-nya LK1, 2. Itu kita review. Gitu. Baik, nanti baru setelah review tentunya baru saya akan menjelaskan penjelasan-penjelasan yang lain. Tambahan yang itu memang nanti dirasakan perlu gitu. Arahnya ke sini nanti. Kelompok 1 untuk tugas di LK3 ini penting. Sebelum nanti mengerjakan LK3, harapannya bisa menyelesaikan ini. Yang kemarin sudah diberikan di hari pertama sebenarnya. Karena apa? Karena nanti di sinkronus 2 itu sudah mengerjakan yang sifatnya adalah tugas yang akan dikerjakan teman-teman berkaitan individu semua nanti. Fokusnya nanti di rancangan aktualisasinya. Baik, untuk itu saya pengen kita ke sini dulu nanti. Review dulu dari yang kemarin teman-teman sudah kerjakan itu. Khusus yang pertama nanti yang learning journalnya. Learning journalnya dulu, tidak usah semuanya. Saya hanya ingin nanti sampling aja, baru saya memberikan masukan bagaimana learning journal itu ketika kita kaitkan dengan tentunya kaitannya dengan pilar-pilar literasi itu, pilar literasi digital. Apakah secara skillnya nampak dalam memanfaatkan digital itu, kemudian safety digital, apakah di sana juga mempraktekkan atau mengimplementasi yang sifatnya adalah demi keamanan, baik itu data, aplikasi, ataupun apa yang kemarin digunakan. Kemudian digital etik, apakah secara etika apa yang tadi dibuat dari learning journal itu sudah mengimplementasikan digital etiknya. Kemudian baru nanti yang terakhir secara culture. Saya pengen yang ditampilkan yang pertama punya Mas Gufron, bisa Mas Gufron. Yang learning journal Mas Gufron. Ada ya? Ini kelompok 1 nggak ada Mas Gufron, Pak. Kelompok 1 enggak ada Mas Gufron? Ada. Oh, yang saya buka sebentar. Oh, Gufron kelompok 2 ya. Mas Labik, Iya, Pak. boleh ditampilkan learning journalnya sekilas gitu. Hanya 3 menit itu. Di-share ya, bisa di-share ya. Nanti kita cermati. Kita mereview LK dulu. Abdurrahman Alapik, Mas Labik. Iya, Pak. Masih tak cari ini. Oh, belum ketemu? Hemat waktu Mbak Aini Rahmania. Baik, Bapak. Apakah Bisa bisa di-share mendengarkan learning suara? jurnalnya saja. Oh, Kita dengarkan bareng-bareng, nanti kita cermati. Dilihat dari pilar-pilar digital apakah sudah terimplementasi. Suaranya masih di mute, Mbak. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, saya Ain Rahmania. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman. Bapak bisa mendengar apa enggak, Pak?
Kedengar tapi videonya belum muncul. Coba diklik itu yang linknya itu. Share video ya Mbak ya. Share Pengalaman video. saya dalam pembelajaran baik asinkronus maupun sinkronus pada Ya, agenda ketiga, sudah yakni kelihatan. mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN. Pada sesi sinkronus bersama Bapak Volume Darwin, di Mbak ini ditambah. interaktif mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan ini dilakukan melalui Zoom. Saya dan peserta lainnya diminta untuk membuat tugas individu dan juga tugas kelompok yang membahas mengenai identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Saya merasa sangat antusias karena sesi ini kita bisa lebih mendalami terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN, dan saya menyadari bahwa menjadi ASN yang smart berarti harus berkembang, bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga dalam nilai-nilai dasar seperti integritas, kolaborasi, dan inovasi. Kemudian pada sesi asinkronus hari ini, saya mempelajari materi mengenai manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Materi disajikan sangat sistematis dan mudah difahami. Dan selanjutnya dalam asinkronus hari ini juga, saya dan peserta lainnya mengerjakan tugas individu ataupun tugas kelompok yang sudah diberikan. Dari pembelajaran hari ini, saya memperoleh pemahaman bahwa manajemen ASN mencakup siklus pengelolaan aparatur sipil negara melalui dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, hingga pensiun. Hal ini penting agar ASN dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Mbak ini bisa sekarang nanti saya komentarinya setelah semuanya paling tidak 3 atau 4. Sekarang Mas Ladik sudah siap? Iya Pak, ini tadi tak cari di YouTube saja. Enggak apa-apa, terserah. Iya. Linknya aja diklik yang kemarin diupload di VLC. Oh, sekedar tak. Nanti teman-teman cermati ya yang punya Mbak Aini Rahmania dengan Mas Labik, dan nanti satunya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya Abdurrahman ingin bercerita tentang pengalaman belajar saya di agenda 3. Yang pertama, pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran secara langsung yang disampaikan oleh pemateri Bapak Darwianto. Jadi sinkronus di sini adalah pembelajaran secara Zoom meeting yang disampaikan oleh beliau Bapak pemateri seperti ini. Nah, kita dituntut untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri, baik itu mengenai manajemen ASN maupun Smart ASN. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi, khususnya dalam menghadapi dan melayani masyarakat nantinya ketika menjadi pegawai, khususnya di KUA Kecamatan Bagelen. Jadi ketika kita sudah menerapkan manajemen ASN, kewajiban kita harus bisa disiplin, perilaku kita juga harus bisa disiplin. Terus yang kedua, pengalaman pembelajaran secara asinkronus, di mana asinkronus adalah pembelajaran secara tugas yang diberikan oleh pemateri. Ada tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas individu kita dituntut untuk bisa menerapkan apa yang menjadi rencana kontribusi kita terhadap instansi. Contoh,
seperti saya yang berada di instansi KUA Kecamatan Bagelen untuk menerapkan smart governance, yaitu dengan menerapkan contohnya satu buku tamu digital, seperti halnya seperti buku tamu digital ya. Terus yang kedua, manfaat dari pembelajaran asinkronus. Akhirnya saya menggerakkan media sosial sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Baik itu ada YouTube KUA, terus ada Instagram KUA, ada TikTok KUA, dan juga ada Facebook KUA. Jadi ini kita mengawali media sosial era digital pada kali. Dan akhirnya pada pembelajaran asinkronus saya membuat diagram map seperti ini. Jadi untuk bisa saya terapkan di KUA Kecamatan Bagelen. Nah, terima kasih kepada Bapak Materi yang telah memberikan materi baik itu sinkronus maupun asinkronus, baik itu kerja tugas individu maupun tugas kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup untuk Mas Tabik, bagus. Teman-teman mencermati ya, nanti dibandingkan yang tadi Mbak Aini, Mas Tabik gitu. Saya pengen 2 lagi aja, tidak harus 10-nya. Artinya biar memberi pengalaman. Kan tadi bisa dibandingkan antara Mbak Aini, Mas Tabik gitu. Dilihat dari aspek tadi misalnya safety skill, punyanya Mas Tabik tadi ada bagaimana QR code digunakan. Itu kan sesungguhnya dalam rangka pengamanan. Kemudian ada diagram, artinya kita mampu bagaimana di dalam memanfaatkan yang namanya sosial media di situ, juga kita bisa memahami di sana ada berbagai hal yang berkaitan dengan konten materi gitu. Saya coba Mas Najih, coba Mas Ahmad Najih, ambilkan. Mas Najih, di-share aja. Buka LK kemarin tinggal klik aja linknya. Saya sudah buka, cuman ini kan kita mau mereview, jadinya biar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nazir terus dari kelompok 1. Di sini saya akan menjabarkan tugas Haryanto mengenai Suaranya kalah backgroundnya itu Mas. Pelajaran kali ini saya mengikuti rangkaian materi yang sangat penting dan relevan bagi peran saya sebagai calon ASN, yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Materi yang disampaikan secara sinkron oleh Bapak Haryanto, yaitu dengan penjelasannya yang sistematis dan interaktif. Dalam materi manajemen ASN, saya mempelajari secara mendalam tentang yaitu yang pertama, kedudukan dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan serta perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini memperkuat kesadaran saya bahwa ASN bukan hanya sekedar profesi, melainkan pilar penting dalam menjaga
keutuhan entity. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban ASN, termasuk hak untuk gaji, tunjangan, dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya mengenai kode etik ASN yang menekankan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya yaitu sistem merit, yakni pengelolaan ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini membuat saya lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri agar bisa berkembang secara profesional dalam sistem karir ASN yang adil dan transparan. Sementara itu, pada materi Smart ASN, saya mendapatkan wawasan penting terkait 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Dari pembelajaran ini, saya merefleksikan bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga menjadi pionir perubahan dalam ekosistem pemerintahan yang profesional, berbasis digital, dan berlandaskan etika. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja ASN dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang menjadi ASN yang unggul dan smart. Demikian penjelasan learning journal yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Mas Najih, saya kira cukup bagus. Saya pengen satu lagi. Nanti coba Mas Nastain. Pak Nastain. Iya Pak, siap. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nastain, CPNS Penghulu Ahli Pertama di KUA Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Pada Latsar 2025 ini, saya tergabung dalam kelompok 1 Angkatan ke-6. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait agenda 3 materi tentang manajemen ASN dan juga Smart ASN dengan pembicara Pak Darwianto. Pertama, terkait pembelajaran sinkronus kali ini, saya kira Bapak Darwianto memberikan materi sangat jelas, detail, serta mudah dipahami bagi kita. Jadi kita bisa menyerap apa yang disampaikan Pak Darwianto dengan baik. Yang kedua, berkaitan dengan substansi ataupun isi dari materi manajemen ASN dan juga Smart ASN, bahwasanya manajemen ASN dan Smart ASN ini adalah dua yang saling berkaitan, yang mana ini menunjukkan berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Manajemen ASN merupakan pengelolaan pegawai ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang berintegritas, profesional, serta memiliki kinerja yang baik. Adapun aspek manajemen ASN itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, terus ada promosi mutasi, disiplin dan kode etik, pengembangan talenta, dan pemberhentian.
Sedangkan Smart ASN ini adalah suatu konsep yang mana memiliki kompetensi digital inovatif serta ASN itu adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan publik. Aspek-aspek dari Smart ASN itu adalah ada literasi digital. Literasi digital itu ada digital skill, digital etik, digital safety, dan juga digital culture. Terus ada inovasi, terus ada adaptasi, kolaborasi, dan juga yang terakhir Smart ASN itu harus berorientasi pada pelayanan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nasihin. Satu lagi, 5 saja, nanti tidak usah semuanya. Yang 5 adalah bagian di LK2 nanti. Nanti baru saya berikan penegasan-penegasan. Satu lagi coba Mas Haryadi ya, Ahmad Haryadi ya. Cukup 5 saja nanti yang di kelompok ini. Nanti teman-teman mencermati dan kita diskusi dari video-video 5 tadi. Mulai dari Mas Labik, Mbak ini, Mas Nasih, Mas Nasiin, sekarang yang terakhir. Ayo, Mas Haryadi. Iya. Boleh. Belum ada suaranya, Pak? Suaranya belum masuk, Mas. Suaranya. Hanya terkadang saya mendengar tentang hal tersebut. Ternyata manajemen dan Smart ASN sangat dibutuhkan sebagai ASN. Di dalam pembelajaran ini ditekankan pentingnya sebagai ASN mempelajari manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan dipahami manajemen dan Smart ASN, maka sebagai ASN kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN dengan baik. Tentunya di dalam manajemen ASN itu terdapat berbagai ruang lingkup. Manajemen ASN mempunyai ruang lingkup antara lain kedudukan, hak dan kewajiban, kode etik, dan sistem merit pengelolaan ASN. Selain manajemen ASN, juga ada Smart ASN. ASN dituntut untuk bisa bekerja secara efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu. Oleh karena itu, manajemen ASN dan Smart ASN harus saling bersinergi supaya bisa mencapai kinerja yang maksimal. Dari pembelajaran yang disampaikan oleh pemateri dari Widya Suara yaitu Bapak Darwianto, saya sedikit mulai memahami tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sangat penting untuk kita sebagai ASN bisa benar-benar memahami tentang apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Tentunya saya akan belajar lagi tentang manajemen ASN dan Smart ASN agar bisa memiliki profesionalisme sebagai ASN Kementerian Agama. Terima kasih atas pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat. Baik, teman-teman kita diskusi sebentar tentang hasil learning journal tadi, ya, dari Mas Labik, Mbak Eni, Mas Nasih, Mas Nasiin, dan Mas Haryadi.
Dari teman-teman melihat tadi, satu kalau dilihat dari aspek digital skill, kira-kira video siapa yang bisa menunjukkan digital skill lebih dibandingkan kelima tadi? Mas Pik, Pak. Ya Pak? Alapik, Pak. Mas Ya, Alapik menurut saya, Pak, karena menampilkan oke, beberapa. betul. Saya seperti itu. Penilaian saya memang yang tertinggi itu Mas Labik. Saya buka transparan kalau saya. Biar artinya apa untuk belajar? Teman-teman, ketika membuat learning journal itu ya syukur dalam berbicaranya ketika menunjukkan di situ ada proses editing, ada proses penggunaan fitur-fitur yang ada gitu. Tidak hanya apa ya? Kalau saya lihat misalnya punya Mas Nazih atau Mas Nasin kan hanya polosan gitulah. Di situ tidak nampak. Di mana sih letak skillnya? Artinya skill dalam memanfaatkan digital. Meskipun saya kemarin ketika menyampaikan 4 pilar itu, yaitu digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture, itu harus betul-betul kita bisa memanfaatkan itu semua dalam rangka nanti menjalankan pekerjaan kita. Kenapa ini saya tegaskan di awal? Nanti teman-teman ya khususnya pada saat nanti seminar rancangan itu, kalau saya bimbingan saya biasanya tidak usah buat PowerPoint yang susah. Semua buatkan dalam video durasi 10 menit, diputar tinggal beri penjelasan-penjelasan selesai. Daripada membuat PowerPoint menjelaskan satu-satu. Itu. Makanya penting. Satu dilihat dari digital skill Mas Labik, iya. Coba kalau dilihat dari digital safety. Tidak apa-apa, kita santai aja, santai, diskusi santai ini. Ini kan review namanya, mereview melihat kembali yang kemarin sudah kita dipelajari dan sudah didapatkan agar nanti teman-teman betul-betul kan ini masih awal nih nanti akan masuk di coaching sampai aktualisasi dan bahkan nanti seminar akhir itu biar ketika membuat suatu audio visual gitu atau visualisasi dari yang kita sampaikan itu orang begitu melihat itu bisa ada gambaran. Kemarin saya sempat share ya beberapa video di kelas, di share enggak oleh Mas siapa ya kemarin, Alfonso atau siapa itu, beberapa itu. Satu dari tadi skill. Kalau dari safety tetap masih Mas Labib. Ya kan? Teman-teman bandingkan sendiri ya. Ini untuk pelajaran maksudnya. Makanya review, kita review. Kalau yang lain standarnya mungkin yang berikutnya juga saya melihat yang ada narasi itu semua ada tadi. Terus yang Mbak ini ada Mas Ahmad Haryadi tadi ada, sehingga itu bisa dikatakan bahwa kemudian yang berikutnya culture. Artinya apa? Culture itu kan sebenarnya bagaimana bisa menyampaikan di situ di resume gitu berkaitan dengan budaya bangsa. Budaya bangsa itu artinya ketika kita bermedia sosial itu jangan kita meninggalkan atau melupakan budaya-budaya yang berlaku di bangsa Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak salah ketika di awal kita memberikan salam. Ya, kita negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Itulah di Kementerian Agama, karena agama yang sah, yang diakui pemerintah itu ada berapa? Ada berapa? 5 ya. 5 apa 6 apa 7 apa 10? 6, Mbak. Dipastikan secara Islam kita juga menyampaikan di awal sebagai pembukaan. Ini peran kita mempererat dan mempersatukan bangsa itu juga dari ranah itu. Mulai dari bagaimana kita dengan Islam, sesama Islam, kemudian dengan teman-teman Katolik, teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Karena itu sudah sah diakui ya, kita hargai. Itulah budaya. Maka dalam awal pembukaan dari learning journal itu sebaiknya teman-teman juga ke sana. Ya, itu
untuk mengetahui digital culture, bahwa teman-teman sudah menerapkan ketika melakukan implementasi daripada digital, maka kita juga betul-betul membawa misi agar budaya bangsa Indonesia itu tersampaikan di sana. Ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tadi etik. Kalau teman-teman bahasa, gaya, kemudian sikap dalam penampilan di video itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Itulah kenapa learning journal itu menurut saya bisa mencerminkan bagaimana pilar digital telah terimplementasi dari sisi digital skill, dari sisi digital safety, dari sisi digital etik, dan juga dari aspek yang keempat adalah digital culture. Saya kira itu ya teman-teman ya. Yang tidak kalah pentingnya tadi misalnya ketika saya melihat videonya Mbak Aini itu lebih monoton. Gimana gitu Mbak Aini? Setuju enggak kalau penilaian saya kok Mbak Aini tadi monoton gitu. Dan juga teman-teman, karena kemarin kita sudah belajar banyak tentang konten berkaitan dengan manajemen ASN maupun smart ASN, harapannya learning journal kita juga konten-konten itu disampaikan sekilas gitu. Peran kedudukan ASN gitu. Apa sih konsep pengertian itu gitu. Sehingga kita ketika teman-teman mencoba dalam hal tadi betul-betul kita bisa semacam memberikan resume gitu, memberikan simpulan-simpulan singkat gitu. Sehingga ketika kita meskipun learning journal itu kan sebenarnya cerita tentang apa yang telah dipelajari dan apa yang didapatkan. Mungkin waktunya singkat, tapi tidak ada salahnya misalnya teman-teman buat diagram kayak punya Mas Labik tadi ada diagram meskipun itu diagram kantor tapi pastikan juga diagram materi itu nanti bisa disampaikan gitu ya. Kemudian saya pengen melihat di LK2 yang belum berarti LK2 coba nanti ditampilkan dilihat gitu kita melihat. Tahu kan ya kemarin LK2 itu deskripsi tentang apa? Tugas deskripsi, Instansiku, dan aku instansiku dan harapanku. Setelah teman-teman mengetahui manajemen dan smart ASN itu kira-kira akan melakukan apa? Oke, sebelum itu teman-teman ya paling tidak gitu nanti bisa melihat kembali bagaimana ketika kita berbicara sekilas gitu ya, berbicara sekilas tentang kemarin. Saya hanya mengulas saja, mengingatkan kembali. Kenapa ini menjadi penting gitu. Kemarin teman-teman telah belajar di agenda 3, saya sudah menyampaikan sebenarnya. Tapi ini untuk memberikan penguatan kembali. Kalau yang namanya di manajemen ASN kemarin kan paling tidak ada 5. Tentang peran dan kedudukan ASN. Yang kedua adalah apalagi kita mengingat kembali sebelum nanti saya mereview di tugas itu. Karena kenapa ini harus disampaikan biar tugas di LK2 itu nyambung dengan materi-materinya gitu. Kalau kita bicara kedudukan itu apa sih? Merujuk pada posisi. Posisi seorang ASN itu gimana sih? Atau PNS lah.
Siapakah PNS itu? Kalau ditanya gitu gimana jawabannya? Ada yang bisa jawab? Mas Andita, bisa jawab enggak? Apa itu sebenarnya PNS itu? Pelayan masyarakat, Pak. Pelayan masyarakat. Kedudukan PNS itu dilihat dari posisinya loh. Atau status, kemarin saya menyampaikan. Status PNS itu sebagai apa sih? ASN, Sebagai apa? Mbak ini apa kira-kira? Kalau kita bicara status PNS, merujuk pada kedudukan atau posisinya. PNS, ASN Pak, yang memiliki tanggung jawab. Ya, PNS itu adalah aparat negara yang bekerja pada instansi pemerintah. Sehingga tanggung jawab dan fungsinya jelas di sana. Kalau kita bicara kedudukan PNS itu merujuk pada posisinya atau statusnya. Status seseorang sebagai PNS itu sebagai aparat negara yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka kalau kita bicara sebagai pegawai negara, PNS itu pasti akan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara kepadanya dengan tanggung jawab tentunya. Maka mereka bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat. Meskipun kita bekerja untuk negara, tapi sebenarnya tugas kita itu melayani masyarakat. Itulah kalau bicara kedudukan PNS. Secara definisi operasionalnya atau secara deskripsinya gitu. Jadi kalau merujuk pada posisi atau kedudukan PNS, statusnya itu sebagai aparat negara yang bekerja pada instansi pemerintah. Karena sebagai pegawai negara, maka kewajibannya adalah melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa? Karena mereka bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat. Itu bicara kedudukan atau posisi. Loh, kalau bicara peran, kira-kira apa peran kemarin? Saya sudah menyampaikan sampai capek loh. Mengingat kembali. Peran kita apa sih? Peran Sebagai pelayan publik. apa? Pelayan publik. Pelayan publik. Pelaksana kebijakan. Apa bedanya peran dengan fungsi? Kalau kemarin fungsi, 3 hal itu. Pelaksana program kebijakan publik, melaksanakan pelayanan publik, yang ketiga pemererat dan pemersatu bangsa. Kalau kita bicara peran, fungsi dengan peran sama enggak sih? Peran itu kontribusi kita. Apa kontribusi yang diberikan oleh PNS dalam melaksanakan pemerintahan dan untuk pelayanan publik tadi? Peran kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Pelayan untuk apa? Untuk menjalankan fungsinya tadi. Untuk menjalankan kebijakan publik. Kemudian kita juga sebagai pengelola administrasi negara. Perannya itu. Kemudian juga kita pelayan tadi menjalankan kebijakan publik, pengelola administrasi negara, dan juga kita menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Ini menjadi penting. Jangan sampai kita sebagai PNS, nanti teman-teman saya berdoa mudah-mudahan betul-betul bisa PNS 100% gitu, paham betul peran kita itu di instansi kita masing-masing, sesuai bidang tugasnya. Kalau misalnya teman-teman dosen, ya tentunya masyarakatnya ya mahasiswa yang dilayani. Teman-teman penghulu masyarakatnya ya masyarakat-masyarakat yang akan melakukan berharap pelayanan dari KUA. Teman-teman penyuluh ya untuk membimbing masyarakat dan seterusnya.
Maka tadi kalau kita bicara peran PNS itu peran utamanya adalah pelaksana kebijakan publik tadi. Untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu berjalan dengan baik. Kalau sampai ada pelayanan publik kok kita dikomplain oleh masyarakat, berarti ada pertanyaan besar, sehingga peran utama PNS itu belum terjalankan. Jadi peran utamanya tadi pelaksana kebijakan seperti fungsi yang kemarin saya selalu sampaikan. Pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, maka di situ harapannya bisa memberikan layanan yang efektif dan efisien. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itulah yang betul-betul saat ini butuhkan. Fokus pemerintah itu kan yang diutamakan sekarang di sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor pelayanan administrasi, baik itu kependudukan maupun administrasi pemerintahan. Ini harus dipahami seorang PNS. Coba seandainya saya bertanya, Mas Alfonso itu kira-kira pada posisi di mana? Untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi? Saya Sebagai seorang di penyuluh. Humas Katolik Tampil Jawa Tengah, Pak. Ya, Akom, Bapak. Rakom makanya saya tanya tadi, nanti yang menjadi titik berat tugas Mal Alfonso itu di sektor mana? Kesehatankah, pendidikankah, Ini administrasi? secara administrasi, Pak, sistem. Oke, jadi betul-betul nanti berperan di sana. Sebagai seorang prakom, mau tidak mau harus paham betul administrasi pemerintah. Gitu. Ini menjadi penting catatan. Atau misalnya Mas Ade, peran utamanya dari tiga sektor besar itu di mana nanti? Kalau saya sebagai penyuluh agama Katolik berarti menitikberatkan di pendidikannya, Pak. Pendidikan masyarakat Katolik. Itu kita harus paham betul tugas-tugas kita nanti. Kenapa? Peran itu harus berjalan dengan baik. Gitu. Melayani publik dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah bimbingan masyarakat. Gitu. Atau satu lagi, Mbak Aini, sektor apa nanti peran utamanya? Pendidikan, Bapak Ya, dosen. teman-teman di kampus, teman-teman di madrasah, teman-teman di pendidikan, maka titik berat pekerjaan kita sesuai dengan bidang tugas kita itu. Ini menjadi penting. Maka teman-teman peran utama itu harus dipahami betul. Jangan sampai ketika kita menjalankan tugas, overlapping, tumpang tindih. Mas Alfonso nanti ikut misalnya di lembaga pendidikan. Akhirnya yang tentang komputernya, administrasi pemerintah tidak berjalan dengan baik. Atau Mbak Aini misalnya, ikut nanti ngurusi administrasi, ya nanti gimana memberikan pembelajaran di kampus. Gitu. Ke depan memang harus seperti itu. Baik, kalau kita juga bicara fungsi kita sebagai pengelolaan pemerintah, artinya atau PNS itu, yang namanya PNS itu, ya memiliki peran dalam mengelola anggaran ini. Anggaran, kemudian menyusun kebijakan berkaitan dengan bidang administrasi kenegaraan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti adik-adik yang saat ini masih CPNS gitu. Ketika nanti berdasarkan sistem merit yang kemarin saya sampaikan itu, jenjang karirnya meningkat, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga akan diberi tugas-tugas tambahan untuk apa? Mengelola anggaran. Pengalaman saya itu dulu kan sebenarnya kan dari guru, kemudian pindah ke Balai Diklat menjadi Widyaswara. Baru 7 tahun di Widyaswara, saya diamanai di struktural, kasih diklat teknis. Selain itu saya diberi tugas PPK, pejabat pembuat komitmen. Maka di situ harus merencanakan anggaran, kemudian membuat komitmen dengan para rekanan, menandatangani pengeluaran. Kalau dulu waktu saya jadi PPK itu mengelola anggaran 33 miliar di BDK itu.
Artinya kita semua juga harus siap ke sana nanti. Perjalanan waktu, adik-adik pasti nanti akan bisa jadi diangkat di pejabat struktural. Misalnya tidak menutup kemungkinan Mbak Aini nanti jadi dekan. Setelah jadi dekan bisa jadi naik pembantu rektor. Mau tidak mau harus tahu bagaimana administrasi negara tentang penganggaran. Ini menjadi penting buat kita semua. Jadi itu tadi, peran utama sebagai seorang PNS itu harus betul-betul dipahami, mulai dari tadi sebagai pelaksana kebijakan publik, peran publik, dan juga di sini pengelolaan pemerintahan. Yang namanya pemerintah itu administrasi negara itu banyak hal, mulai dari administrasi anggaran, administrasi itu. Kita yang sekarang sudah masuk di instansi pemerintah, mau tidak mau harus siap. Jangan sampai, wah aku kok ya iso ya. Nanti kan ada proses pengembangan diri. Itu kemarin saya sudah menyampaikan. Secara saya perkuat karena ini sifatnya harus menguatkan. Kemudian kalau kita bicara hak dan kewajiban, kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan banyak teman-teman. Kalau tadi peran kedudukan, sekarang hak kewajiban, maka sebagai PNS, seorang pegawai negeri itu, hak dan kewajiban itu sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Regulasi yang kemarin saya sampaikan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan juga peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Dilihat kembali nanti. Di undang-undang itu sudah jelas. Di sana hak PNS itu yang jelas, apa sih hak yang pertama kali kamu teman-teman pahami gitu? Seorang PNS itu hak utamanya apa? Mas Andita, Gaji, Pak. dapat gaji. Jadi nek PNS ora digaji, enggak mau ya? Ada yang mau jadi PNS tanpa gaji? Tidak, Pak. Enggak mau pasti. Maka hak utama seorang PNS itu adalah gaji dan tunjangan. Kemarin saya sampaikan. Kita itu berhak menerima gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing. Dan juga tunjangan. Tunjangan itu nanti akan melihat golongannya, jabatannya, masa kerjanya. Ada tunjangan yang melekat dengan gaji itu berupa tunjangan suami, istri atau suami, tunjangan anak atau tunjangan keluarga, itu semua melekat dengan gaji. Prosentasenya dihitung dari gaji pokoknya, tidak usah khawatir. Kalau nanti pangkat golongannya meningkat, otomatis tunjangan juga akan mengikuti peningkatan. Ada juga nanti di sana hak kesehatan. Maka ini harus betul-betul tidak usah khawatir. Di situ jelas, baik yang berkaitan dengan hak pribadi maupun tugas pelayanan itu diberikan. Teman-teman diberikan tugas misalnya dinas luar, pasti akan mendapatkan yang namanya uang harian, uang transport, uang penginapan. Itu namanya hak-hak yang berkaitan dengan tugas dalam pelayanan. Misalnya Jawa Tengah itu kan uang harian satu hari 370.000, transport dari daerah ke Semarang gitu. Misalnya kemana? Ke Salatiga kalau tidak salah 240 misalnya gitu. Ke Jepara kalau tidak salah 380 gitu. Ada. Sudah ada standarnya, tidak usah khawatir. Itu hak. Kalau diberi tugas perjalanan dinas pasti diberikan. Itu namanya juga bersifat hak tunjangan. Selain itu apa? Selain gaji dan tunjangan. Hak atas pengembangan karir, Pak. Hak pengembangan karir. Terus apa lagi? Jaminan sosial. Jaminan Cuti sosial, liburan. jaminan kesehatan. Kita adik-adik nanti begitu jadi PNS penuh, biasanya sudah diminta langsung membuat, kalau dulu itu ASKES, asuransi kesehatan, sekarang BPJS, maka jaminan kesehatan itu hak. Sistem asuransi kesehatan ditanggung oleh negara. Jadi meskipun kita, anak kita, istri atau suami kita itu tetap meskipun mereka tidak sebagai statusnya PNS, mereka juga berhak atas jaminan kesehatan. Gitu. Sampai batas-batas yang ditetapkan. Tadi pengembangan, tadi apa? Pendidikan, itu menjadi hak juga. Jadi siapapun PNS,
Kalau statusnya sudah pasti, berhak yang namanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, studi lanjut gitu. Saya dulu S1, kemudian ada kesempatan ikut seleksi beasiswa. Saya beasiswa dari EDB di Melbourne, tempatnya di Deakin Uni itu 2 tahun. Ketika kita berangkat ke sana itu sudah full paid, gitu. Artinya dibayar full di depan, baik uang kuliahnya, living cost-nya, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika tugas belajar, apakah gajinya di stop? Tidak. Saya tetap menerima gaji, diterima oleh istri. Itulah kita pengembangan pendidikan itu juga hak. Maka ketika ada kesempatan adik-adik jangan merasa puas, wes Pak saya sudah ini, ikuti. Itu menjadi hak kalian gitu. Maka melalui pendidikan baik formal maupun pendidikan pelatihan-pelatihan itu juga hak. Maka setiap ASN berhak 20 JP tiap tahun untuk mengikuti pengembangan itu. Menjadi penting kemudian. Kalau kita bicara hak, maka tidak lupa kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kemarin beberapa hal. Apa saja sih yang utama kewajiban seorang ASN? Khususnya dalam pelayanan seorang PNS? Memberikan pelayanan Memberikan publik pelayanan yang yang baik. kualitas. Ya, melayani masyarakat. Untuk bisa melayani masyarakat, maka kewajiban yang pertama kali harus melaksanakan tugas dengan profesional. Maka kita mengenal ada profesionalisme seorang ASN. Wajib melaksanakan tugas dengan profesionalisme, integritas, dedikasi, tanggung jawab. Maka di Kementerian Agama mengenal 5 budaya kerja Kementerian Agama. Hafal enggak? Sudah tahu belum? Mas Labik, bagaimana 5 budaya kerja? Ya, Pak. 1, Integritas, ya. 2, profesionalitas, 3, inovasi, ya. 4, keteladanan, 5. tanggung jawab. Oke, keteladanan nanti yang kelima ya, tanggung jawab yang keempat ya. Ya. Jangan kebalik. Itu penting, itu kewajiban kita tadi melaksanakan tugas dengan profesional. Artinya betul-betul melaksanakan tugas kita dengan nilai-nilai organisasi. Maka di rancangan aktualisasi nanti di bagian belakang itu ada keterkaitan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai organisasi. Nilai organisasi kita di Kementerian Agama dikenal dengan 5 nilai budaya kerja. Harus difahami ya, itu penting. Kemudian selain tadi melaksanakan tugas profesional, ada tadi melayani masyarakat. Ingat bahwa PNS wajib memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan kita melayani, maka core value kita berorientasi pelayanan itu menjadi penting. Baik itu sikap kita, kesopanan kita, keterbukaan atau transparansi kita itu harus dibangun. Jangan sampai ketika kita menjadi PNS, kita tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, ya nanti kita berarti tidak melaksanakan kewajiban. Yang ketiga apa kira-kira? Menjaga kerahasiaan negara. Ini penting. Kenapa? Saat ini tuh banyak loh orang yang keluar negeri itu membocorkan dokumen-dokumen negara yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh negara lain. Seorang PNS nanti biasanya kalau sudah PNS penuh akan disumpah. Salah satu bentuk sumpah di sana menjaga rahasia negara atau hal-hal yang tidak boleh diberitahukan kepada yang tidak berhak. Biasanya nanti salah satu item dalam sumpah PNS itu ada di sana. Maka menjaga rahasia informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara atau data negara itu bagi PNS wajib. Siapa yang membocorkan rahasia negara biasanya akan kena sanksi. Kemudian sebagai PNS juga harus patuh terhadap peraturan, kewajiban. Peraturannya apa? Ya undang-undang yang berlaku, regulasi. Sehingga siapapun kita harus mampu mematuhi peraturan yang berlaku.
baik berlaku spesifik di tempat kerja kita maupun berlaku secara skala besar, skala nasional. Itu kewajiban dan hak tadi ya, hak dan kewajiban. Saya pertegas lagi di manajemen ASN tadi, mulai dari peran kedudukan, hak kewajiban, kemudian kode etik. Kode etik itu apa sih? Mas Nastain, apa arti kata kode etik? Batasan-batasan yang harus atau aturan yang harus ditaati oleh ASN, Pak. Batasan. Satu lagi, Mas, coba Mas Ahmad Haryadi, apa pedoman? Apa kode etik, Mas? Kode etik itu mengatur apa toh? Kode etik itu mengatur, Norma, aturan, perilaku. ya, kode etik itu norma, aturan. Tujuannya apa sih kode etik? Betul, norma. Maka yang namanya kode etik adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh PNS. Itu ada pedomannya, ada kode etik. Maka ada kode etik aparatur sipil negara. Ada beberapa itu yang harus dipahami betul. Sehingga kita dalam melaksanakan tugas itu ada pedomannya, baik itu berperilaku maupun tindakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa PNS itu dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai perannya masing-masing. Ya itu tadi contoh kode etik, integritas, profesional, akuntabilitas. Di Kementerian Agama punya sendiri kode etik aparatur sipil negara Kementerian Agama. Nanti teman-teman coba di searching, dicari, ada di sana. Jadi kalau kita bicara kode etik, maka di situ pasti ada prinsip. Apa prinsipnya? Seorang aparatur sipil negara ya harus memiliki integritas, profesionalitas dalam melayani publik, kemudian patuh terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Itu namanya kode etik. Prinsip-prinsip kode etik itu ya harus kita jalankan. Integritas, profesionalitas, kita melakukan. Halo Pak Darwi, Pak Darwi. Ya, Kak, Putus Pak, ya teman-teman. di jam 1 habis tuh, kelompok 1. Kalau dirasa Yang cukup, terpenting saya. mboten niku? Kalau kalau dirasa cukup bisa diakhiri mboten ana Pak. Saya kira-kira 10 menit lagi. Oh, Saya nggih. menjelaskan tugas dulu, menjelaskan Nggih. tugas. Nggih, nggih. 10 menit lagi nanti saya itu. Baik, teman ini kelompok semua ya, masih ya. Tadi sistem merit. Sudah saya jelaskan secara detail bahwa dalam sistem ini ada seleksi dan tawaran. Sesuai yang kemarin saya sampaikan bahwa 4 hal itu sebagai kuncinya, mulai kualifikasi dan disiplin. Maka siapapun yang ingin akan dilihat dari itu. Itulah sistem merit. Ciri-ciri sistem merit itu apa? Kemarin saya sampaikan, seleksinya ya adil dan transparan sesuai dengan kualifikasi itu. Kemudian
menunjukkan kinerja yang baik, kompetensi yang tinggi sesuai dengan 4 aspek yang saya selalu sampaikan. Yang tidak kalah pentingnya ada seimbangan kinerja dan kualifikasi. Maka itu kalau jangan-jangan pendidikannya tinggi tapi kinerjanya rendah, nggak bisa. Atau sebaliknya kinerjanya rendah tapi pendidikannya kurang, ya itu juga nggak bisa. Itulah sistem merit. Kemudian tujuan sistem merit sehingga menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas intervensi. Ini ya beberapa ya, dan nanti yang berikutnya ada teman-teman kemarin sudah belajar banyak tentang digital. Baik, saya akan lanjutkan tadi berkaitan dengan tugas. Untuk tugas 2 nanti saja saya kembali ke sini. Kembali ke slide. Untuk tugas di asinkronus 2. Jadi di asinkronus 2 itu dilihat ya. Teman-teman juga sudah buka ya. Penegasan saya nanti yang penting di sini. Jadi learning journal sama seperti kemarin. Tentang belajar kita hari ini. Kalau nanti ya editing dan tunjukkan digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture itu ada semuanya dalam tugas individu L4 Learning Journal. Yang terpenting di tugas individu analisis isu aktual. Di dalam isu aktual itu teman-teman harapannya dulu ketika teman-teman belajar di agenda 1 itu harapannya ya sudah menganalisis aktual di di unit kerja masing-masing. Deskripsikan isu yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja Anda. Berikan gagasan, maka saya buka LK5 dulu, biar nanti teman-teman juga kita lihat di L5. Di LK5 itu saya jelaskan ini. Yang penting ini yang penting. Kelihatan ya, teman-teman ya, LK5 ya. Di sini. Kelihatan, Pak.
penetapan core issue dan gagasan kreatif individu. Ini penting karena nanti untuk masuk di agenda 4 dan habituasi, aktualisasi. Petunjuknya sudah ada di situ. Kalau sudah di-download, saya kira teman-teman harus sudah mengerjakan nanti. Pilih satu core issue dari seluruh isu yang telah berhasil Anda identifikasi pada entasi. Ini harapannya sudah selesai dulu di agenda 1. Cari tentukan akar penyebabnya, itu sudah dengan tapisan gagasan kreatif solusinya dari core issue itu dan seterusnya ya. Penugasan dibuat. Maka teman-teman tinggal mengisi ini. Sebelum di-upload di PLC, nama, jabatan. Tolong nanti ketika bicara jabatan itu diberikan deskripsi tusinya. Tugasnya di kantor apa, fungsinya apa gitu. Sehingga apa? Biar nanti jelas. Kemudian identifikasi isu diambil dari agenda 1 yang dulu sudah membuat semua ya. Kemarin waktu diajar di agenda 1 ya. Sudah ya, Mbak ini gimana? Sudah? Ampun. Sudah, Ya, Pak. oke. Ya. Mas Alfonso sudah ya? Ampun, Bapak. Oke, berarti tahu. Kemudian sampai ini semua dari agenda 1, tinggal dipindah di sini, penyebab isu dan seterusnya sampai gagasan isunya. Nah, nanti teman-teman bekerjanya di sini. Harapannya dulu agenda 1 sudah kegiatan, sudah terisi. Kalau belum ya nanti diedit dulu. Tahapannya ada. Ingat kalau kita bicara kegiatan, paling tidak masing-masing kegiatan itu mengandung manajemen. Dalam manajemen itu yang paling simpel apa sih? Teman-teman mengenal apa? POAK kan? Tahu kan? Plan, organizing, actuating, dan controlling. Ada perencanaan, kemudian di situ aktualisasinya atau pelaksanaannya bagaimana sampai kontrol perencanaannya, terus pengaturan organizingnya, pengaturannya, dan actionnya gitu, actuating, kontrol. Paling tidak kan harus ada itu toh. Ini sebenarnya sudah selesai di agenda 1. Saya tidak akan bicara ini. Core value berakhlak yang kemarin dipilih apa dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, akhlak itu sudah selesai harusnya. Nah, nanti teman-teman di sini perannya. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3. Yang teman-teman isi di sini misalnya kegiatannya apa? Yang keterkaitan dengan manajemen ASN itu bicara ini tadi, peran kedudukan hal yang saya sampaikan sekilas tadi. Maka di sini tulis saya membuat aplikasi data misalnya saya membuat apa? Pendataan calon pengantin Database. menggunakan Google Drive itu. Maka berarti sesuai kegiatan yang mana dilihat dari ini tadi karena membuat data dalam rangka apa dipilih entah itu kode etiknya atau yang berkaitan dengan kewajiban ASN tadi dan seterusnya. Nanti yang sesuai dengan nilai-nilai tadi di bold. Demikian juga smartnya. Apakah itu berkaitan dengan digital skill-nya atau itu dalam rangka digital etik atau digital safety nanti di bold. Tugasnya sampai di sini saja nanti sebenarnya. Untuk yang kontribusi terhadap organisasi, visi misi, biasanya di sini visi dan misi kemudian nilai organisasi juga. Nilai organisasi itu apa? Kita di Kementerian Agama itu secara umum ya 5 budaya kerja. Kalau teman-teman tidak sampai paling tidak di sini, besok dalam coaching akan dipertegas pasti, dipertegas oleh B-nya. Tolong ini bisa diselesaikan. Besok kita sinkronus 3 itu hanya mau mereview ini. Nyambung tidak kegiatannya dengan ini, keterkaitan substansi mata pelatihan yang agenda 3. Ini selesaikan. Nanti paling tidak itu satu aktualisasi itu kan ada ya
Biasanya ada yang minimal 5 gitu. Tapi terserah kegiatannya masing-masing. Yang dulu direncanakan pada saat agenda 1 itu ini. Boleh enggak Pak? Yang kemarin saya ternyata setelah dilihat yang sempat japri saya itu siapa ya? Lupa saya. Nanti saya mau ganti sebelum coaching masih boleh diganti. Tapi begitu sudah coaching itu ya harus itu dipastikan nanti bisa berjalan. Maka yang penting dalam nanti membuat rencana fokus fokus penting, fokus dan lokusnya. Agar teman-teman apa nanti pada saat sebulan melakukan aktualisasi habituasi itu tercapai. Jangan terlalu banyak kegiatan kalau nanti kira-kira nggak tercapai. Lebih baik kegiatannya simpel, yang penting mengandung unsur tadi, teori manajemen itu ada POAK itu, ada plan, organizing, ada actuating atau actionnya, ada controlling. Gitu. Ini ya, nanti maka teman-teman tugas dari LK5 itu wajib selesai hari ini. LK4 juga learning journal. Nanti jangan lupa yang LK3, LK kelompok kemarin itu segera diselesaikan. Mungkin ini dulu ya untuk kelompok 1 agar LK5 dituntaskan. Dan nanti LK4 dibuat seperti tadi, minimal mengandung 4 pilar digital itu. Learning journalnya. Kalau ada yang Ma- ditanyakan silakan. Kalau tidak ada nanti mungkin pertemuan saya cukup. Target saya maaf, jam maaf Pak. 10.20 harus selesai. Maaf Pak, Boleh? nambahi yang Ya, LK3 kelompok itu kemarin perintah dari Bapak yang mengupload satu saja ketua kelompok. Jadi iya. sebenarnya sudah diupload seperti Oh, itu. di kelompok ya? Saya cek Oke, dulu nanti kalau gitu. Kemarin saya oke, buka-buka, nanti saya cek di yang ketua oke, kelompoknya saja berarti ya. oke. Oke, karena waktu kita dipotong ini, tadi pagi mundur dan ini juga dikurangi, sehingga yang LK3, sebenarnya saya juga LK23 itu harus saya review. Tapi tidak apa-apa, nanti saya langsung menilai, tidak apa-apa. Saya baca langsung saya nilai. Yang penting besok itu yang ini, LK5 ini yang kita review. Kalau learning journal saya cukup menilai langsung aja. Mengingat waktu kadang-kadang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, terkait Sudah dengan tugasnya tadi itu ya. cukup satu aja kan Pak isunya, core isunya yang di instansi? Gini, nanti sebenarnya kalau sudah nanti coaching, sudah rancangan itu kan semua peserta itu diminta membuat deskripsi isu. Di deskripsi isu itu milihnya dulu waktu agenda 1 disuruh minimal berapa? Minimal kan 5, tapi kemudian Ya, jadi satu. ya, 5 ditapis dengan APKL jadi 3, 3 ditapis dengan USG jadi 1. Ya kan? Satu itulah yang menjadi core isu, isu inti, isu utama. Nah, dari isu satu core isu itu dilihat dari menggunakan basebone dari berapa aspek? 4 kan minimal, man, material, metode, dan milieu. SDM-nya, material itu sarananya, metodenya, dan milieu itu lingkungannya, gitu kan? Itu sudah selesai sebenarnya di agenda 1. Sekarang saya akan tinggalan. Harusnya sudah selesai. Baru nanti yang ditulis di kolom LK5 itu yang sudah diangkat, yang dari hasil Fishbone. Yang dari Fishbone, tulis di situ, untuk di kita karena kita hanya agenda 3, nanti yang diisi cukup. Yang kemarin di copy, pas yang keterkaitan agenda 3 itu nanti teman-teman yang harus berpikir, dikaitkan dengan manajemen AS-nya yang mana, dikaitkan dengan smart AS yang mana, gitu. Kemarin kan sudah dikaitkan dengan agenda 2 kan? Ampun Waktu Bapak, agenda 2 sudah. sudah. Sekarang yang agenda 3. Kalau mau ditambahkan sekaligus yang dalam rangka kontribusi terhadap visi misi dan nilai organisasi itu ditambahkan boleh. Kalau toh belum nanti biasanya dengan coachingnya masing-masing disuruh menambahkan. Itu Mbak ini ya. Ada yang lain? Baik Bapak, terima kasih. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke ya, Mas Agus. Untuk deadline-nya kan hari ini itu
jam 9 atau jam 23.59, soalnya di LK5 itu tertulis 23.59. Nanti Biar setting waktunya saya pastikan jam 21 biar saya bisa ngoreksi dulu besok untuk direview. Harinya hari ini kan di BLJ? Iya, hari ini Iya. jam. Maka harus selesai hari ini. 2 nanti yang harus selesai betul ya, 1 video learning journal, yang kedua adalah LK5 rancangan aktualisasinya, metriknya. Cukup Mas Agus? Cukup, Cukup Bapak. nggih Terima Bapak kasih. Ibu, teman-teman semua ya. Baik Mas Nanang, mungkin untuk kelompok 1 saya anggap cukup. Ya ini maju enggak apa-apa, ini jam 11.20 target saya. Oh, Karena nggih, kita nggih. sudah mundur. Nggih. Terima Ini kasih untuk semuanya, dan sekali lagi pesan saya LK selesaikan. Itu penting karena khususnya yang LK5 untuk nanti persiapan coaching rancangan aktualisasi. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nggih.